Malam ini pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ya masih terkait dengan soal ayat laisa kamislihi syai'un. Ayat ini menjadi dasar bahwa Allah itu ya tidak bisa diserupai oleh apapun. Jadi pemahaman soal ketuhanan yaitu Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Gitu. Maka di sini disebut dengan tanzih, maha suci. Itu. Nah, ketika prinsip kita dalam memahami ketuhanan itu menjaga tanzih, menjaga kemahasucian Allah dari sifat-sifat kemakhlukan itu. Maka ini sudah pada posisi yang benar sesuai dengan ayat laisa kamislihi syai'un. Ya. Sebab selain orang ya, kalau para sufi muhakkikin ya, termasuk Ibnu Arabi ya, semua prinsipnya menjaga tanzih Allah. Jadi kalau ada yang menuduh ya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, yang macam-macam ya, itu biasanya katanya gitu. Sementara kita ngaji langsung ya, baca teksnya ya, kata demi kata bahwa Ibnu Arabi dalam prinsip ketuhanan berpegang pada tanzih, yaitu menjaga kemahasucian Allah. Jadi ini artinya menolak orang yang memiliki pemahaman ya setelah terbuka pemahaman hakikat ya seperti hakikat alam semesta. Oh iya, dulunya alam semesta tidak ada, kemudian menjadi ada ya karena diadakan oleh Allah. Ya. Lah, ketika alam semesta itu ada, jangan dipahami oh itu berarti Allah. Ini yang enggak boleh. Ini namanya ilhad, campur aduk. Ya. Karena posisi alam semesta itu makhluk. Makhluk ya pada posisi makhluknya. Dia termasuk hudus baru. Dia punya sifat-sifat kekurangan, kelemahan. Sementara Allah harus dijaga dengan tanzih, kemahasucian Allah. Maka untuk menjaga kemahasucian Allah dalam i'tiqad Asy'ariyah ada sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah. Itu. Terkait dengan pembahasan ini ya, wa ala hadza, dan atas ini ya fudulaul muhaddisin ya, ada orang-orang yang mulia dari muhaddisin ya, ahli hadis, min ahli zuhir, dari ulama ahli zuhir ya, ahli zuhir itu ulama yang tekstual, as-salimati, yang selamat, aqaiduhum, akidah mereka, minat tasbihi, dari tasbih. Itu apa sih tasbih? Tasbih itu yaitu menjaga Allah ya dengan kesuciannya ya, kemahasuciannya Allah ya, itu tanzih. Tasbih
itu memahami makhluk pada posisi makhluknya gitu. Jadi jangan dicampur aduk. Itu tasbih itu maksudnya kalau bahasa ilmiah itu imanensi ya. Jadi alam semesta ini diadakan oleh Allah. Berarti dia makhluk. Lah, posisi makhluk tetap dia makhluk sekalipun hakikatnya yang mengadakan, yang menciptakan adalah Allah. Nah, yang nggak boleh itu memahami makhluk. Ini makhluk ini kan Allah yang mengadakan. Berarti ini Allah. Lah ini yang salah. Ini yang namanya ilhad. Itu. Maka pemahaman Allahu wal alam ya, huwa bermula Allah itu alam, ini pemahaman ilhad dan tidak dibenarkan oleh ulama muhakkikin kecuali orang-orang yang menyimpang dalam pemahamannya. Itu. Lah, maka penting memahami, menjaga tanzihnya Allah ini penting supaya tidak dicampur aduk. Ya, hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan, tidak boleh dicampur. Itu. Ya, wa ta'til. Ta'til itu maknanya itu ateisme. Ateisme itu dia memahami wujud makhluk ya tidak dikaitkan dengan Tuhan. Seperti alam semesta ini ada ya karena hukum alam saja gitu kan. Manusia itu lahir ya ini hukum alam. Ini namanya pemahaman taktil. Taktil itu memandang alam tidak dikaitkan dengan Allah. Itu. Kalau tasbih ya memandang alam itu sebagai makhluk, sebagai sesuatu yang baru. Wa ta'ifatun ini satu sisi ya, satu sisi ada ahlu dhahir yang akidahnya selamat dari pemahaman tasbih dan taktil. Itu. Jadi jangan sampai ya dicampur aduk itu ya. Wa ta'ifatun ukhra dan kelompok lain minal munazzahati dari kelompok yang menjaga tanzih Allah. Adalat bihadil kalimah, adalat al kalimah bihadil kalimah anil wajhil ladzi la yaliku billah fin nadharil aqli, adalat ila wajhimma min wujuhin tanzih ala ta'yin mimma yazuzu fin nadharil aqli ayat asyifa bil haq ta'ala bal huwa muttasifun bih wala buddha. Jadi wataifatun ukhra, kelompok yang kedua termasuk kelompok yang mentanzihkan Allah, yaitu dia ya dalam memandang wujud ya itu fin nadoril akli. Nadoril akli itu apa? Nador itu pandangan al-akli yang bersifat rasional. Jadi maksudnya begini, memandang wujud alam semesta. Ya contohnya alam semesta, gunung atau apa yang ada di alam semesta ini. Ini kalau dipandang secara nadoril akli, pandangan secara rasional, kan pasti akan ketemu. Ini wujud, ada yang mewujudkan, ya kan? Maka disebut maujud. Alam semesta ini maujud karena apa? Ada yang mewujudkan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sesuatu wujud pasti ada yang mewujudkan. Ini menurut nandur akli. Gitu. Alam
sekarang ada, berarti pasti ada yang mengadakan. Gitu. Ini nadur akli. Diri kita ada, berarti ada yang mengadakan. Ini namanya nadur akli. Lah, pada saat misalnya kita melihat ke dalam diri saya ini ada, berarti ada yang mengadakan. Ya, agama Islam menjawab, Al-Quran menjawab, siapa yang mengadakan? Ya Allah. Allah sebagai zat wajibul wujud. Nah, kemudian supaya tetap menjaga tanzih, ya, kemahasucian Allah, memandang diri kita, ya, ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah. Tetap dalam posisi kemahlukan. Saya ya tetap makhluk. Kalau saya nggak makan ya lapar. Kalau nggak minum ya haus. Ini yang disebut zat yang khusus, yang baru. Sementara Allah qadim, maha sempurna. La ta'khudhu sinatu walan naum. Allah tidak pernah tidur dan ngantuk. Itu. Ini yang disebut menjaga tanzihnya Allah. Sementara yang makhluk kita ini yang diadakan oleh yang maha ada, oleh Allah, tapi harus sadar posisinya, tetap sebagai posisi kehambaan. Jangan dipahami lantas setelah memahami hakikat diri yang nggak boleh itu, saya ini kan ada, diadakan oleh yang maha ada, berarti saya ini, itu nggak boleh. Posisi kita ini tetap sebagai makhluk, kita diadakan oleh Allah. Lah, karena kita makhluk tetap meliputi sifat-sifat kemahlukan, melekat sifat-sifat kemahlukan. Apa sifat-sifat kemahlukan? Yaitu dhaif, fakir. Ini sikap-sikap kemahlukan. Nah, jangan sampai ini kalau orang yang memahami hakikat tidak memiliki referensi yang kuat, itu akan terseret, ya, akhirnya ngaku-ngaku tadi, kemudian salah ucap, ya, ini yang bahaya itu. Nah, di sini kelompok yang kedua ini tetap menjaga tanzihnya Allah, menyadari posisi kehambaannya, ya, tetap memposisikan yang maha ada pada posisi tanzih, yaitu maha suci. Gitu. Ini. Kemudian berikutnya, ya, wala yaktihu dzalika ta'wil fi uluhatihi wa rubbama adalu biha ila wazini wa salasatin wa aktsar wala hasbi ma'tutihil kalimah. Itu fi wat lisan lakin minal wujud al munhalagar wa idza lam ya'rifu min dzalikal khabar awil ayah inda ta'wil fil lisan ila wajhan wahidan qasaru al khabar ala dzalikal wajh an nazih wa qalu hadza huwa laisa ila fi'li mina wa mina. Kemudian berikutnya ini ada penekanan, yaitu tentang syaraful khobar awil ayat, ya. Maksudnya, ya, dalam memahami ketuhanan ini, ya, sekalipun termasuk ilmu hakikat, ini jangan sampai syaraful khobar awil ayat, jangan sampai berpaling dari al khobar itu hadis, ya, al ayat itu ayat Al-Quran. Maksudnya jangan sampai keluar dari firman Allah dan juga hadis Nabi. Jangan mengembangkan mengikuti akal, sebab akal ini terbatas. Kalau dibiarkan liar, ya, akal ini nanti kebablasan, akhirnya menjadi taktil ateisme.
gitu. Karena ada ya cerita yang saya dengar langsung ya dari orang yang mengalami sendiri ketika orang tersebut nulis disertasi tentang filsafat ketuhanan. Akhirnya dalam kesimpulan akhir menjadi taktil ateis. Oh, Tuhan nggak ada. Akhirnya ya dia mengalami sebuah proses mimpi rohani, tapi dia merasakan setelah bangun dampaknya, efeknya tuh dirasakan. Baru dia istighfar, tobat gitu ya, kembali kepada jalan yang benar gitu. Jadi nggak boleh kita kemudian melepaskan akal kita menjadi liar, tidak terkontrol oleh ayat, tidak terkontrol oleh hadis Nabi. Jadi kalau orang mau ilmu hakikat, ya harus punya gendolan pegangannya, ayatnya apa, hadisnya apa. Kalau lepas liar, ya pasti akan menjadi orang rasionalis dan akhirnya kepleset ke ateis. Kalau orang yang latar belakangnya ya abangan, ya artinya dia belajar ilmu hakikat tapi nggak punya dasar syariat Quran hadis yang kuat, resikonya apa? Ya menjadi zindik. Zindik itu ya dia paham soal hakikat alam semesta, tapi tidak melaksanakan tatanan syariat yang benar. Maka yang berikutnya ini ya, jangan sampai berpaling dengan ayat dan khobar, yaitu dengan hadis Nabi. Nah, kalau ada orang yang berpikir bebas liar gitu ya, seolah-olah mengeksplorasi akalnya gitu. Ya tadi bahayanya itu menjadi taktil ya, atau menjadi zindik gitu. Lah kalau ada orang waqalu hadza huwa laisa illa fi ilmina wa fahmina. Gitu. Kemudian yang berikutnya, wa ta'ifatun minal munazahah. Ada kelompok yang termasuk berprinsip pada tanzihnya Allah. Wahya al-aliyah, ya, ini yang memiliki posisi tinggi, aliyah. Wahum min ashabina, dan mereka dari ya golonganku. Ini berarti kalau ashabina yang berbicara adalah Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, berarti ulama-ulama muhakkikin. Farogu kulubahum, ya. Mereka mengosongkan hatinya minal fikri, dari fikir, wan nadhari, dan nadhar, wa khalluha, dan mengosongkannya, ya. Id kanal mutaqaddimun minat tawaif al mutaqaddimah al mutaawwilah ahli fikrin wa nadharin wa bahsin. Gitu. Jadi ini perlu kita pahami ya, maksudnya tingkatan orang memahami tanzih ya itu bisa disimpulkan ya dari penjelasan ini. Yang pertama, ada kelompok yang ateis. Ateis itu ya akhirnya melihat alam semesta itu tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ya alam semesta ini ya proses alam saja, nggak ada keterlibatan Tuhan, termasuk turunnya hujan itu ya proses alam. Ini yang pertama, taktil. Kemudian yang kedua, masuk pada kelompok yang tekstual. Tekstual itu ya memahami ayat secara tekstual, ya, seperti pemahaman tentang tangan Allah, wajah Allah itu difahami secara fisikly, yaitu menggambarkan oh tangan Allah gitu, wajah Allah tanpa memberikan takwil itu. Nah, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ketika
nemukan ayat yang mutasyabihat seperti yadullah, wajhullah itu ya. Ini ditakwili. Oh, maksud dari wajhullah adalah aidatullah, yadullah ai qudratullah. Ini yang ahli sunnah wal jamaah, ini kelompok yang ketiga ya. Dia membutuhkan takwil. Nah, takwil ini berdasarkan dari hasil fikir, nadhur dan bahsin ya, dari hasil berpikir, nadhur itu analisis, bahsin itu pembahasan. Nah, level yang keempat ini yang istimewa, termasuk min ashabina, yaitu kelompok muhakkikin ya, para sufi yang ahli torekoh yang sudah muhakkikin. Itu menarik, mereka farrogu qulubahum minal fikri wan nadhar. Jadi dia mengosongkan hatinya mengosongkan dari keterikatan dengan fikir, keterikatan dengan nadhar analis. Karena apa? Karena di dalam hatinya sudah muncul yang namanya asror ilahiyah. Jadi terkoneksi dengan sumber ilmu ya, sehingga muncullah yaitu asror ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Itu level para sufi yang muhakkikin, yaitu dengan cara melepas akal, nadhar ya, kemudian menghidupkan hatinya, kemudian memperoleh limpahan faidul ilahi, limpahan cahaya ilahiyah, sehingga akhirnya mendapatkan pencerahan-pencerahan yaitu dari rahasia ketuhanan. Nah, ini yang level muhakkikin itu. Nah, kemudian dijelaskan untuk bisa mencapai pada tahapan itu ya, bi an nufarrigu qulubana, yaitu dengan mengosongkan hati kami minan nadhar ya. Nadhar itu analisis ya, artinya berpikir, merenung. Al fikri yang bersifat rasional, wa naslisu ma'al haqqi, dan dia duduk beserta al-haq ya, karena dia sudah istiqomah zikir nafi isbatnya, sudah kefutuh makna di balik nafi isbat, kemudian dia juga istiqomah di dalam zikir ismudzat Allah, bahkan 7 lataif ini sudah dirasakan, diamalkan itu. Wa nazlisu mal haq ta'ala bidzikri, dengan zikir, ala basotil adab, dengan posisi ya tetap pakai adab gitu. Adab ini menjadi penting ya, selevel Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga menekankan soal adab ini. Wal muraqabah itu mengamati gerak-gerik hati gitu. Jadi hatinya diamati gerak-geriknya, apakah dominan ke dunia, dominan ke Allah, itu terus dilihat ya, ini namanya muraqabah. Jadi sudah zikir dengan adab, kemudian muraqabah, wal hudur, dan dia sudah mampu merasakan hudur. Nah, ini berarti kan sudah zauq. Ini yang bicara zauq, bukan akal lagi. Wa tahayyu, dan sudah mempersiapkan diri untuk menerima limpahan cahaya ilahiyah. Liqabuli ma yaridu alaina minhu ta'ala, yaitu sudah mempersiapkan wadah untuk memperoleh limpahan cahaya ilahiyah. Hatta yakunul haq, sehingga ada apa al-haqqu ta'ala yatawalla ta'limana ya, kemudian Allah memberikan yaitu pelajaran atau memberikan pencerahan-pencerahan alal kasfi, atas dasar kasaf. Ini
ya yang istimewa ini, metode ini. Wat tahqiq, dan memperoleh pemahaman hingga tahqiq tentang ketuhanan gitu. Lama samituhu yaqul wattaqwa wa yu'allimukumullah. Jadi syaratnya wattaqwa, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa diperdalam maknanya, ya, tidak sebatas takwa lahiriah, tapi takwa dalam pengertian lahir batin tadi, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran dari sesuatu selain Allah, ya, dengan zikir yang disertai dengan adab, kemudian muraqabah, terus sampai merasakan hudur. Maka kalau kita dalam posisi yang demikian, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberikan pencerahan ilmu atau yang disebut dengan milladunna ilman, yaitu ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut epistemologi irfani. Jadi orang yang mendapatkan pencerahan ilahiyah karena ada proses tadi, yaitu proses riyadhah, mujahadah dan zikir tadi. Ayat berikutnya, in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka Allah menjadikan kamu sebagai pembeda. Oh, beda. Orang awam, orang ateis, orang umum, terus muhakikin. Oh, ini ahli hakikat yang mendapatkan anugerah kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul rabbi zidni ilman, dan firman Allah, wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahilah aku ilman, ilmu. Jadi ilmunya sudah tidak berbasis referensi, tapi ilmunya bersumber dari, yaitu sumbernya ilmu, mata airnya ilmu, yaitu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa alamnahu min ladunna ilman, dan kami memberikan ilmu kepadanya, min ladunna, dari sisiku, ilman, berupa ilmu. Lah, kalau seorang salik ngambil posisi yang seperti ini, hadza durbun min durubil mukasyafah. Inilah sebagai salah satu bentuk yang namanya mukasyafah, yaitu tersingkapnya mata batin, ya. Tersingkapnya mata batin ini ternyata ada mukodimahnya tadi, itu tidak ujuk-ujuk gitu. Nah, mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang memperoleh anugerah mukasyafah. Ya. Fa innahum idza ayanu bi uyunil qulub min nasihatil ulama al mutakallim dahkaruhum bil idrak al fikri lam yasikulam inda hadal kasyi wal muayyanah ayat salu khabar min hadil ahbar al tawahama. Itu. Jadi mukasyafah ini ya biasanya dirasakan oleh para sufi yang muhakkikin, yang istiqomah tadi dalam proses mengosongkan hati dan mengosongkan hatinya dari fikir, ya, dari nazar, dari segala yang sifatnya rasional. Nah, ini kan proses yang cukup panjang. Nah, zikir termasuk nafi isbat ismudzat, itu salah satu cara teknik untuk melepaskan tadi keterikatan dengan fikir yang rasional tadi. Sehingga ketika sudah terlepas akan mendapatkan pencerahan ilahiyah yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kita ya diberikan anugerah yang istimewa ini, yaitu anugerah mukasyafah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan dengan zikir.